Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Lembaga Pengelola Zakat. Adapun nama-nama anggota kelompok kami, yang pertama Diah Sapna Tulisan dengan NIM 1264062020109, Evin Hidayanti 1264062021118, Vivi Kamalia 1264062020125, dan Isna Trian Ayu Andani dengan NIM 1264062020134. Pengertian LAS dan BAS. Keberadaan lembaga zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU Nomor 38 Tahun 1999, dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bab 3 pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat atau BAS yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat atau LAS yang dibentuk masyarakat. Badan Amil Zakat atau BAS adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam. Sedangkan Lembaga Amil Zakat atau LAS adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dikukuhkan oleh pemerintah. Amil zakat adalah mereka yang melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, sampai ke proses pendistribusiannya, serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya zakat tersebut. B. Tujuan dan hikmah pengelolaan zakat. Tujuan dan hikmah pengelolaan zakat adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi dan peranan peranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkannya hasil guna dan daya guna zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dikemukakan pada pasal 27 bahwa pendayagunaan zakat adalah untuk 1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. 2. Pendayagunaan untuk usaha yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. 3. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan keputusan Menteri. C. Manajemen pengelolaan zakat. Menurut Stoner, sebagaimana yang dikutip Eri Sudewo, mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Manajemen zakat sangat diperlukan untuk menyalurkan dana zakat kepada yang berhak menerima dan tujuan dari pemberian zakat menjadi efektif. Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau controlling terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tahapan manajemen zakat meliputi beberapa fungsi manajemen sebagai berikut. 1. Perencanaan pengelolaan zakat diwujudkan dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan organisasi pengelola zakat secara periodik yang mencakup A. Berapa dan jenis sumber dana yang ditargetkan akan dihimpun, berapa biaya yang dibutuhkan untuk menghimpun atau mengumpulkan, misalnya biaya promosi dan sosialisasi. B. Berapa dana yang akan disalurkan, biaya penyaluran, serta mustahik atau asnaf yang akan menerimanya. C.
berapa saldo dan minimum yang harus tersedia untuk menjaga kelangsungan organisasi. D. Berapa dana operasional pengelola atau AMIL yang dibutuhkan untuk menjalankan keseluruhan aktivitas organisasi. 2. Pengorganisasian adalah cara yang ditempuh oleh sebuah lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk anggotanya. Pengorganisasian tidak lepas dari koordinasi yang sering didefinisikan sebagai upaya penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. 3. Proses controlling merupakan kewajiban yang terus-menerus harus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja dengan adanya pengontrolan dapat ditemukan penyebabnya dan diluruskan. Manajemen pengelolaan hasil pengumpulan zakat. Manajemen program dan proyek adalah suatu proses pengorganisasian dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam program tersebut. Setiap program dibagi dalam beberapa kegiatan. Seperti contoh, sebuah program sederhana di dalam organisasi lembaga pengelolaan zakat membuat sebuah program pembagian sembako di suatu daerah tertentu akan terdiri dari beberapa kegiatan. A. Penetapan tujuan dan sasaran. B. Pemilihan tempat sesuai kriteria. C. Survei, pendataan dan penetapan para mustahik yang akan menerima. D. Pengorganisasian dan pengadaan sumber daya. E. Pembagian tugas. F. Pengawasan. G. Perbaikan kesalahan-kesalahan yang terjadi. H. Membuat laporan. Istilah tujuan dan sasaran program harus dinyatakan secara umum. Maksud dan program tersebut sasaran adalah pernyataan yang menerangkan tujuan, maka rumusnya harus memenuhi 4 tolak ukur, yakni A. Harus menjelaskan apa yang akan dikerjakan. B. Harus menjelaskan kapan program akan dilaksanakan dan diselesaikan. C. Harus dapat dikerjakan. Rumus sasaran harus memperhitungkan keterbatasan waktu, uang dan sumber daya atau amil zakat. D. Harus dapat diukur. Sasaran harus dirumuskan secara jelas dengan konkret sehingga memungkinkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.